Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul kali ini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak tahun 2023. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Zakaria selaku Kepala SD Negeri 20, rekan-rekan guru SD Negeri 20 mulai dari fase A, B dan C yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di sini untuk mengikuti diseminasi materi kami. Diharapkan materi ini dapat sama-sama kita aplikasikan di kelas karena ini selaras dengan kurikulum Merdeka Ibu. Jadi harapannya dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan kita sehingga kita dapat melaksanakan pendidikan dengan kurikulum Merdeka, yaitu berpusat pada murid. Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya langsung saja materi. Diharapkan teman-teman dapat menyimak dengan seksama. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Jumawan. Kepada Pak Jumawan, persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai calon guru penggerak akan membagikan atau menyebarkan hasil dari belajar kami selama mengikuti program guru penggerak tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang budaya positif, terlebih dahulu saya ingin bertanya atau apakah yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif tersebut? Adakah yang Bapak Ibu ingin menyampaikan persepsinya tentang budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Apakah itu budaya positif? Budaya positif menurut saya itu kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap maupun perbuatan yang tentunya baik untuk ditiru, bermanfaat untuk siswa itu sendiri, dan tentunya bermanfaat bagi sekolah khususnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Ada Bapak? Oke, Bapak. Pada dasarnya mirip apa yang disampaikan Ibu Fasna tadi. Jadi budaya positif adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang guru ya, untuk membiasakan siswa-siswanya melakukan berbagai kegiatan yang menunjang kebutuhan belajar bagi peserta itu sendiri, sehingga nanti bisa kegiatan itu dengan harapan bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain, sehingga sekolah, setiap kelas, semua kelas dan sekolah itu istilahnya serempak melaksanakan budaya positif, sehingga nanti outputnya nanti istilahnya sekolah itu bisa mengimplementasikan atau mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Itu tujuan akhirnya itu budaya positif. Tapi pengertian tadi, budaya positif adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk membiasakan siswa-siswanya melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung belajarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sangat support sekali ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sering kita lakukan sehingga menjadi budaya atau menjadi kegiatan yang rutin
untuk menunjang kebutuhan belajar dan untuk kemajuan siswa dan guru secara bersama. Itu adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif juga itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh sekolah, gitu. Atau nilai-nilai baik yang dilakukan oleh sekolah untuk menunjang kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya. Nah, di sini kami akan membahas beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, karena kebetulan juga sekolah kita adalah sekolah penggerak, tentunya kita punya keinginan bahwa siswa kita akan sedikit demi sedikit akan kita rubah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita mempunyai persepsi atau pandangan tentang pembelajaran baru, kemudian untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini terutama saya atau pendidik atau guru. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang sering kita lakukan, kita mengontrol siswa kita. Contoh di ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebetulnya kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol murid. Contoh, misalkan murid ini sering terlambat, kemudian kita memberikan arahan kepada siswa tersebut. Nah, kenapa kamu sering terlambat? Apa penyebabnya? Kenapa kamu sering terlambat? Gitu. Kedepannya Bapak mau kamu jangan sering terlambat lagi, karena kamu sering ketinggalan pelajaran kalau kamu sering terlambat. Nah, itu secara tidak langsung kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa, kita menuntut siswa kita itu untuk tidak terlambat. Nah, sebenarnya siswa itu bisa sadar dengan dirinya sendiri tanpa kita kontrol, tanpa kita mengontrol. Begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini terutama saya sendiri, ketika saya mengkritik siswa saya berpikir akan menguatkan karakter siswa saya, akan membuat siswa saya berubah. Benar, memang berubah, tapi itu tidak dari dirinya sendiri. Dia berubah karena paksaan atau karena tuntutan. Itu ilusi kedua. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berilusi sebagai guru, kita memberikan penguatan positif. Itu tentunya berefektif. Efektif maksudnya efektif untuk merubah siswa itu menjadi yang lebih baik. Begitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, kita punya hak atas siswa itu. Padahal itu hanya ilusi kontrol.
Padahal sebenarnya siswa itu sebenarnya yang harus kita lakukan menumbuhkan motivasi internal. Kita harus menumbuhkan motivasi internal kepada siswa agar siswa itu berubah dari dirinya sendiri, bukan karena tuntutan atau bukan karena kita mengontrol. Jadi selanjutnya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini kata Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership 1991. Ini kata Stephen tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Secara stimulus kita mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhan siswa, kebutuhan kita itu sama. Tetapi teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan guru satu dengan guru yang lain, murid satu dengan murid yang lain, itu tentunya berbeda. Oke. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Ini stimulus respon. Respon kita mengatakan bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Seperti saya dengan Bapak kita tadi, begitu, mempunyai pandangan yang berbeda. Begitu. Walaupun secara stimulusnya semua orang tuh melihat yang sama. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Respon kita gitu. Ternyata di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di berikutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik atau perilaku tidak baik itu pasti punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kita mau maju atau kita mau berhenti, itu diri kita yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus kita. Tapi di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita kembali lagi ke teori kontrol tadi. Kita seolah-olah kita bisa mengontrol siswa harus A, B, dan C. Tapi kalau siswa itu sendiri mengatakan saya bisa berubah dari diri saya sendiri, bisa saya memutuskan keputusan saya sendiri. Begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dan teori kontrol itu berkolaborasi untuk menciptakan pendapat-pendapat baru atau pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah dalam stimulusnya. Ternyata di teori kontrol model berpikir menang.
gitu. Nah, ini tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, pengertian dari disiplin positif itu sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi tugas kita adalah kita akan mendisiplinkan siswa bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif. Ya. Jadi kita menumbuhkan kedisiplinan siswa itu bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, atau bukan karena penghargaan. Tapi bagaimana kita memunculkan disiplin positif itu dari dirinya, dari instrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya. Itu tugas kita sebagai bapak atau ibu guru. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan, ini saya ambil 3 contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan. Kepada ibu atau primary years program ini berlaku untuk usia 3-12 tahun ya, salah. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tumbuhkan di dalam jiwa siswa. Atau kita sebagai dewan gurunya, kita juga sama-sama belajar untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini, kemudian menularkan kepada siswa tentang nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bisa kita hubungkan dengan siswa. Motivasi siswa ketika mengikuti instruksi kita, yang pertama, mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan begini, kita memerintahkan siswa, nah, tolong kerjakan PR ini. Besok yang sering kita lakukan, besok yang dapat nilai besar kita akan kasih reward, kita akan kasih hadiah. Kalau yang kita mengerjakan nanti akan dapat hukuman. Jadi siswa ini sudah menanamkan dalam pikirannya dia, kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya akan dapat hukuman. Jadi dia harus mengerjakan tugas. Nah, jadi motivasi dia mengerjakan tugas itu karena apa? Karena hukuman atau karena rewardnya. Itu. Nah, ini disadur dari Dian Gosset, Restructuring School
disiplin 1998 halaman 70 sampai 71 tentang hukuman. Mungkin secara tidak sadar atau secara naluri kita sering melakukan hukuman daripada konsekuensi. Nah, untuk restitusi sendiri ini menurut saya ini adalah pelajaran yang baru. Dulu sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya belum mengerti tentang restitusi. Setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata ada restitusi ini untuk mengatasi masalah-masalah siswa kita. Nah, kemudian hukuman sendiri biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Sering tidak kita melakukan itu. Misalkan ada anak tiba-tiba mereka melakukan sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, kita langsung memberi hukuman kepada siswa. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak terlibat atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini sering sekali kita memberikan hukuman, terutama saya sendiri. Saya waktu belum mengenal tentang restitusi, saya menerapkan kedisiplinan siswa menggunakan hukuman. Ternyata itu salah. Nah, kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi konsekuensi. Misalkan begini, ada seorang murid melakukan kesalahan, tapi di situ kita sudah membuat konsekuensi. Di dalam kelas kita sudah membuat konsekuensi atau kesepakatan. Tetap saja murid itu dibuat merasa tidak nyaman dengan konsekuensi atau dengan hukuman lagi. Kita kembali lagi ke hukuman. Guru itu tetap mengontrol, sikap kita tetap mengontrol. Nah, setelah ada restitusi, ternyata untuk mengatasi permasalahan kita adalah yang terbaik adalah menggunakan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan yang murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita panggil murid itu. Kita panggil muridnya, kita tanya masalahnya apa, kemudian kita cari solusi bersama untuk masalah tersebut. Kemudian selanjutnya kita sepakati hasil dari solusi itu, bagaimana nanti ke depannya. Artinya di sini kita sudah tidak memberikan hukuman lagi. Begitu. Nah, ini tadi tentang hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau kita selalu menerapkan hukuman, itu sama dengan kita menerapkan identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita memberikan hukuman, walaupun tidak secara fisik, di dalam perasaan si anak itu mereka merasa dihakimi, merasa tersakiti kalau kita memberikan hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Jadi sih dia merasa tidak mempunyai keadilan di dalam kesehariannya. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan semakin berontak karena mereka terbiasa dengan hukuman.
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, karena kita kebiasaan memberikan hukuman, jadi kalau kita tidak memberi hukuman, murid itu tidak akan takut, tidak akan mau belajar. Ini sama aja kita menumbuhkan identitas gagal. Oke. Nah, untuk identitas sukses kita bisa menggunakan konsekuensi atau menggunakan restitusi. Konsekuensi itu kita mengharuskan, tapi di sini kita lebih condong ke hukuman lagi. Sesuatu harus terjadi. Kita memberikan pilihan kepada anak itu, kamu mau berubah atau tidak. Anak tetap dibuat tidak nyaman, dan anak merasa menjadi korban. Kemudian penguatan hanya bertahan dengan jangka waktu pendek. Kalau kita menggunakan jalan konsekuensi, mungkin sesaat, besok bisa diulangi lagi kesalahan itu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita mengontrol terus kalau kita menggunakan jalan konsekuensi. Beda halnya dengan restitusi. Restitusi itu kita membuat pilihan, tapi mengarah ke yang lebih baik. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi anak itu dibuat kesepakatan. Setelah dibuat kesepakatan, mereka akan berpikir, oh ternyata saya melakukan ini adalah salah. Ketika saya melakukan salah, solusinya saya harus begini. Kabar mendapatkan ganti, siswa mendapatkan solusinya tadi. Murid mendapatkan penguatan. Jadi kalau kita menggunakan di sini, murid itu akan yang mendapatkan penguatan. Iya. Dengan tadi kita kembali ke motivasi inklusif. Kita menguatkan si karakter siswa ini. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi si siswa ini dia mempunyai tanggung jawab dari perilaku yang sudah diperbuat. Dari ketiga motivasi ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira yang Bapak Ibu sering lakukan secara sadar atau tidak sadar, yang mana Bapak Ibu? Oh, untuk disiplin siswa dengan cara saya memberikan hukuman. Ternyata ini sama aja kita menemukan identitas gagal. Anak-anak itu secara tidak langsung mempunyai rasa jengkel atau bahkan rasa dendam. Dan kita sering-sering memberikan hukuman atau iya. Nah, agar hal-hal tersebut tidak terjadi, maka di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu? Apa sih bedanya? Bedanya keyakinan dengan peraturan? Peraturan yang memaksa harus mengikuti aturan tersebut, tapi kalau keyakinan itu dari orang dirinya. Iya, betul sekali itu. Jadi kalau keyakinan itu memang tumbuh dari dirinya, kalau peraturan itu kita yang maksa. Contoh di dalam kelas, Bapak nggak mau kelasnya kotor, Bapak nggak mau kelasnya ribut, Bapak nggak mau ada sampah, Bapak mau ketika belajar kita harus rapi, harus teratur. Itu peraturan.
Siswa bisa mengikuti itu, tetapi di dalam diri siswa sendiri itu ada perasaan-perasaan yang berontak karena mereka bisa memutuskan jalan pikirnya sendiri. Tetapi beda halnya dengan kita membuat keyakinan. Kita membuat keyakinan untuk kesepakatan-kesepakatan yang kedepannya akan kita sepakati secara bersama. Kalau sudah membuat kesepakatan, artinya itu sudah tumbuh dari diri siswa sendiri. Pembuatan keyakinan ke sekolah atau kelas. Ya. Cara membuatnya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinannya lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, dalam pembuatan keyakinan kelas kita membuat kesepakatan dulu, kemudian membuat musyawarah kepada siswa tentang keyakinan kelas bersifat universal, mudah diingat, tidak terlalu banyak. Contoh di sini, bertanggung jawab mengerjakan tugas weekend. Kita menggunakan kata-kata positif. Bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini kita menggunakan kata-kata positif. Beda halnya dengan kita menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh, tidak boleh ribut. Itu kan ada kata tidak, itu kan mengandung unsur negatif. Nah, di dalam buat keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata positif. Di situ ada bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, artinya kembali lagi dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata universal atau positif. Tidak boleh menggunakan kata-kata, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan menggunakan kata-kata yang tidak boleh, jangan, seperti itu. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Bapak tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Pak Jimawan. Jadi saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Jimawan yang sudah panjang lebar tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Next one. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Ini yang perlu kita ketahui dan analisis tentang kebutuhan anak-anak kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, meliputi kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, itu tentu punya alasan dari kelima ini. Misalkan dia melakukan dengan teman dia nakal, kita perlu mengidentifikasi anak itu ternyata membutuhkan yang mana nih kebutuhan dalam hidupnya. Apakah dia itu pengen diterima atau butuh kasih sayang? Kemudian apakah dia itu memang butuh kesenangan? Jadi kalau misalkan teman anak-anak di dalam kelas dia nakal dengan rekan sesamanya, berarti dia kebutuhannya mana? Kira-kira Bapak Ibu?
Pengen diperdulikan berarti yang mana Bu? Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kesenangan. Jadi karena dia mengganggu teman, berarti dia, kalau kesenangan kan konteksnya itu Bu, bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Jadi ada juga ya anak-anak itu ganggu temannya terus dia tertawa dan dia bangga kan. Nah banyak ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi kemauan atau kebutuhan dasar siswa. Jadi dalam melakukan penanganan itu kita harus menganalisis Bapak Ibu dari kelima kebutuhan ini yang mana nih anak-anak itu. Jadi jangan serta-merta kalau anak-anak itu berarti kamu nakal. Jadi kita tidak boleh judgement di awal. Kita harus belajar menjadi intelijen sekarang itu. Saya juga belajar ini Pak. Jadi saya anggap materi ini baru dan menarik. Walaupun saya pesimis, mana mungkin bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Anaknya nakal misalkan kita ajak diskusi, yang ada dia malah menyampaikan kita. Tentu Bapak Ibu mengelola dapat berpersepsi seperti itu. Iya nggak Pak? Iya. Bahkan saya kemarin sempat agak pesimis menyampaikan ini karena apa? Mungkin teman-teman menganggap nggak mungkin ini bisa diaplikasikan. Dan saya pun seperti itu, tapi kami mencoba dan kita mencoba pelan-pelan mengaplikasikan ini. Kita melalui tahapan ini, kita ketahui dulu identifikasi kebutuhan dasarnya yang ada 5 ini: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan. Jadi kalau penguasaan itu di bawah itu poinnya itu, dia ingin terlihat diakui oleh teman-temannya. Nah berarti salah satunya kalau anak-anak yang seperti itu mungkin kita beri kepercayaan. Kalau anak yang suka terlihat dikdaya di kelas, jadi ketua kelas Pak. Bisa jadi ketika dia diberi tanggung jawab, dia akan lebih memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya karena dia memang ingin kebutuhannya penguasaan itu. Jadi kan anak-anak itu masing-masing. Ada anak-anak itu yang di dalam kelas itu bebas, gak mau diam, duduk aja, agak mau duduk misalnya. Berarti kebutuhannya apa memang dia? Gitu. Next Pak. Berkaitan dengan 5 kebutuhan tadi, kita harus bisa menempatkan diri sebagai 5 posisi kontrol di sini. Kemarin sudah saya cuplik ketika kita IHT. Bapak Ibu, saya suruh mengidentifikasi sudah di posisi manakah kita. Kemarin ada yang di posisi membuat rasa bersalah, buktikan posisi pemantau. Kemudian ada yang posisi teman, ada yang penghukum. Pak Jumawan kemarin penghukum, dan saya juga kecenderungan penghukum. Jadi antara kelima ini tentu ada salah satu yang terbaik. Walaupun semua ini memang berpotensi untuk kita lakukan. Lanjut Pak. Apa sih penghukum itu Bapak Ibu? Saya nggak bersuara tinggi. Kemudian kita sama anak-anak itu bernada keras, berapa sering Bu? Sering. Nah, karena persepsi kita kalau anak yang salah itu harus diberi tekanan agar dia berubah. Lanjut. Kemudian membuat rasa bersalah. Korelasinya kalau setelah orang-orang penghukum itu banyak juga rekan-rekan itu yang membuat rasa bersalah siswa. Jadi anak itu diintimidasi, ditekan. Kamu itu gak boleh seperti ini, kasih orang tua mati-matian buat uang, aku gak kerja PR di sekolah. Jadi anak itu merasa bersalah kan? Terus kemudian dia merasa pengen berubah, atau dia akan berkecil hati atau rendah diri. Jadi anak-anak itu terlihat lesu Bapak Ibu. Saya pun sering kayak gitu memberikan motivasi.
di rumah bapak ibu, kamu nyari uang panas-panasan, kamu di sini nggak mengerjakan tugas, saya bilang gitu. Dan mereka salah. Jadi anak-anak itu akan terlihat kecewa dengan diri dia sendiri. Berarti saya ini lemah, saya ini bodoh misalnya. Dan itu kurang tepat. Next. Nah ini selanjutnya posisi pemantau. Kita keliling mengerjakan tugas, suaranya kita datang, kemudian kita terlihat formal. Jadi memang kita itu posisinya sebagai guru dan seperti monitor, selalu bergerak lurus tanpa kita memberikan umpan balik dari siswa ke kita. Itu posisi pemantau. Jadi kita cenderung seperti kolektor tugas. Mana tugas kamu misalkan? Kerjanya ngobrak-ngobrak murid untuk mencari tugas. Lalu Pak. Nah ini yang sering, ada nggak yang posisinya sebagai teman? Ini guru-guru yang terlihat baik hati, tentu banyak. Ada 1-2 murid yang bisa kita posisikan menjadi teman. Ketika dia terjadi sesuatu, kita ajak ngobrol, kita beri solusi. Pernah nggak? Oke, demi bapak, tolong kerjain deh tugasnya. Nanti bapak kasih nilai bagus, misalnya. Pernah nggak di posisi itu? Anak yang dirayu, didekati karena dia melakukan sesuatu, kemudian diberikan itu. Pernah? Anak yang sering terlambat terus kita beri pendekatan, itu walaupun kita baik di mata dia, tapi menjadikan pribadi lemah. Jadi anak itu cenderung mengandalkan kita nanti. Saya punya orang dalam ini, orang dekat, Pak Linda misalkan. Jadi mesti besok aku kan dibentuk di ini lagi, saya diberi toleransi lagi, gitu. Selanjutnya, ini adalah posisi yang diidam-idamkan yang ideal harus kita laksanakan, yaitu posisi manajer. Kita cenderung melakukan bertanya, kita identifikasi, kemudian kita berikan penguatan, dan kita fasilitasi anak untuk mendapatkan solusinya sendiri. Nanti suaranya lebih tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekati murid. Berbeda dengan teman. Kalau teman memang lembut, kita pendekatan juga. Kemudian dari kelima posisi tersebut, menurut Bapak itu mana posisi yang sudah selayaknya ditempatkan di kelasnya masing-masing? Pak Pindah tuh Pak. Iya Pak Pindah. Terima kasih kepada Pak Saksi dan semua. Dari posisi kontrol ini, saya beberapa kali menemukan itu yang pertama Pak, membuat merasa bersalah. Iya. Tapi setelah siswa itu merasa bersalah, di kemudian harinya justru malah dia menunjukkan perubahan yang positif. Tapi dengan aturan itu lepas lagi ya, dia seolah-olah kembali ke aturan tahun itu. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bima, Pak Pinhas. Pak, saya melanjutkan punya Pak Pinhas. Iya, monggo. Saya pernah melakukan sebagai manajer. Pernah saya lakukan. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, saya tanya kenapa lupa. Sekarang dicatat di bukumu ya. Besok kalau ada PR lagi, lihat di buku. Saya ada PR. Saya sebagai manajer itu kan. Tapi pada akhirnya saya kembali lagi ke penghukum. Kenapa? Karena anak itu berkali-kali ya seperti itu lagi. Akhirnya dari manajer saya kembali lagi menjadi penghukum.
Oke, terima kasih Bu Eva dan Pak Pinang, luar biasa. Jadi memang sejatinya 5 ini sudah pernah kita aplikasikan. Namun kita tidak tahu nih kita di posisi yang mana karena belum mengetahui ilmu ini. Sebenarnya yang dibutuhkan dari anak itu adalah motivasi. Dan motivasi itu ada 2 kan seperti yang telah disampaikan. Ada motivasi intrinsik dan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Bu Eva tadi sudah melakukan prosesnya dengan baik, tapi motivasi intrinsiknya belum tumbuh. Dan mungkin saya kurang sabar. ya bisa jadi kita kurang sabar atau memang anaknya memang dan Pak Pinhas tadi kan sudah melaksanakan posisi membuat rasa bersalah dan anak itu merasa berubah di awal. Berarti anak itu berubah karena apa? Yang tadi ada 3 materi yang telah disampaikan. Menghindari hukuman atau menghindari rasa tidak nyaman, Pak. Berarti dia motivasi eksternal, Pak. Wah, karena saya udah nggak dikontrol, ya udah kembali sekarang pabrik, kata Pak Pinhas. Dan materi ini saya sering analogikan ke dalam ibadah sholat ketika anak-anak itu. Coba kalian, kalau kalian di rumah ketika tidak sholat itu, misalkan, ada yang lihat nggak? Jangan siapa? Secara kasat mata dia lihat nggak? Tapi kamu dilihat oleh siapa? Oleh Allah katanya. Berarti kamu harus melakukan ibadah itu karena siapa? Karena Allah. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan ibadah, dosa nggak? Dosa misalnya. Nah, anak-anak akan tumbuh motivasi dari dalam. Oh, saya ada yang melihat ini. Berarti saya harus melakukan itu. Nah, kurang lebih anak-anak harus mendapatkan motivasi intrinsiknya sendiri untuk melakukan budaya positif dan budaya disiplin tersebut. Lanjut, Pak. Nah, berkaitan dengan tersebut ada hal baru yang perlu kita sampaikan, yaitu segitiga restitusi. Ini saya ada video yang perlu saya tampilkan. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin asutif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Learning Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah ilustrasinya. Siang sana. Siapa? Sudah lama ketemu saya. Teman ahli yang ada di sini.
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Validasi Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya menekan saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentakutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentakutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini kayaknya yang bawah ini perlu kita identifikasi ini. Kalau murid kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan, Pak? Bu, yang pertama, apa berbeda? Ya, biasanya kalau ketika menangani anak yang bermasalah di kelas, coba ceritakan, Pak. Ya, kalau
saya biasanya kalau ada anak yang membuat kesalahan, biasanya saya langsung kritik dia bahwasanya itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, misalnya kalau mengganggu temannya pada saat temannya lagi diem, terus dia menegur temannya atau mukul temannya, kemudian saya bilang itu kan perbuatan yang tidak baik. Kemudian saya marahin dia yang karena sudah membuat kesalahan. Terima kasih. Ada lagi? Pak Sudri mungkin? Oh, yang lain siapa? Pak Ades? Boleh Pak? Kalau saya cenderung itu ya menghukum Pak. Menghukum. Iya. Nah, Itu memang gaya lama itu. gaya lama. Oke. Jadi memang kita perlu merefleksi diri dan merenungkan bahwa produk kita adalah memang produk lama pemahamannya dan perlu pembaharuan. Dan salah satunya proses yang pertama yaitu ini Pak, menstabilkan identitas. Bahwa kita memang manusia biasa, caranya dengan melakukan ini membuat ya udah wajar. Memang kamu masih kecil misalkan, memang kamu tahapnya masih bermain ya. Berantem itu hal yang biasa untuk anak-anak misalnya itu. Kemudian itu sudah dilanjutkan kata ego. Kemudian setelah itu memang kita bisa memperbaiki masalah ini. Dan seterusnya yang bawah. Nah kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah kita perlu kayaknya melakukan proses ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak habis berantem, saya kemarin waktu Rehan berantem, memang saya tahan kalau saya cengkiwin, kemudian saya bawa masuk. Nah berarti itu memang salah. Harus malah lebih emosi, harusnya dia dikenakan dulu. Jadi kita lebih tenang. Dan memang kita harus di posisi ini Pak. Ketika anak itu berantem, kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa dia itu memang manusia dan kodratnya memang bersalah dan tidak ada yang sempurna. Dan orang yang bersalah harus memperbaiki masalah. Itu adalah tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Dan ini bisa kita lakukan di rumah juga ini, dalam keluarga mungkin. Biasanya kita sama anak sendiri kan seperti itu. Nah, selanjutnya proses selanjutnya yaitu pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah ini adalah tahapan yang kedua, Bapak Ibu. Kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah jadi ketika anak misalkan berantem, ya kita harus memvalidasi apa yang kamu divalidasi, apa kesalahan kamu misalnya. Karena berantem Pak. Nah, kemudian kita validasi tindakan bahwa berantem itu memang perbuatannya tidak baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan, contoh-contohnya di bawahnya itu. Mungkin ini bisa memperbaiki kita dalam mengatasi anak-anak yang terjadi kesalahan. Selanjutnya tahap yang ketiga, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya
dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki. Nah, jadi dari ketiga tahapan itu mungkin nanti akan kita belajar untuk mempraktekkan di dalam kelas Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi, Bu? Identitas diri. Yang kedua, validasi kesalahan. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita ketika baru masuk kelas yang baru, tentu kita ada kesepakatan, Pak. Sudah membuat kesepakatan belum di kelas kita? Belum, Pak. Nah, ini pas ini momennya, diharapkan nanti sambil mengorganisasikan kelas, pemilihan ketua kelas dan sebagainya, kita buat kesepakatan kelas. Dan keyakinan kelas itu boleh dituliskan nanti dalam bentuknya namanya budaya positif. Iya kan? Mungkin salah, mungkin ya. Menurut teori ini, saya rasa kesepakatan yang saya buat salah. Misalnya, kita sepakat seandainya ada tugas tidak dijalankan, kita berikan apa hukumannya. Nah, itu hukuman itu tapi disepakati oleh kelas, misalnya membersihkan WC atau apa gitu. Nah, perlu dirubah enggak kesepakatan yang seperti ini? Ya, terima kasih. Ini sangat bagus. Jadi tadi kan ada 3 komponen dulu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman akan menghasilkan motivasi apa tadi? Nah, ketidaknyamanan dan sebagainya. Hukuman itu akan menimbulkan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Berarti perlu diperbarui tentang sanksinya, Bu. Kita ganti jangan hukuman, berupa sanksi. Tadi kan ada hukuman, sanksi atau konsekuensi. Yang satunya tadi restitusi. Nah, mungkin kita buat konsekuensi, Bu. Menurut saya sudah sampai ke Konsekuensi itu. Nah, konsekuensi itu kan jangan sampai mirip dengan hukuman. Kalau hukuman kan biasanya kurang bermanfaat, misalnya, dan dia memojokkan. Kalau hukuman kan tiba-tiba, betul, tanpa kesepakatan. Itu saya dengan Kesepakatan. Oke, memang sudah masuk konsekuensi. Karena konsekuensi itu memang melalui kesepakatan bersama. Dan itu saya kira kalaupun itu, jadi kalau udah konsekuensi kan sudah bisa menimbulkan motivasi kan, motivasi internal. Walaupun memang butuh monitoring, Bu, kelemahannya itu. Saya kira kalau memang sudah sekiranya itu efektif bisa berlanjut itu. Kalaupun nanti teman-teman bisa yang belum membuat, kita bisa membuat kesepakatannya berupa kalimat yang positif. Kalau yang sudah terlanjur mungkin nanti bisa direvisi, Bu. Misalkan
tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah lagi, tanamkan budaya bersih misalkan. Jadi kita menggunakan kalimatnya budaya positif itu lebih universal, lebih umum. Kalau peraturan itu lebih detail, Bu, teknis. Misalkan menggunakan baju dan pakaian dimasukkan, itu peraturan, Pak. Kalau teknis, budaya disiplin sekolah, itu budaya positif. Jadi disiplin kan umum, disiplin pakaian, disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas. Nah, itu budaya positifnya. Jadi beda budaya positif dan peraturan. Jadi lebih umum lagi dan bersifat abstrak. Gitu. Ada yang perlu disampaikan teman-teman pengalamannya di kelas? Ada lagi? Pak Winda mungkin belum membuat budaya positif, nanti bisa diaplikasikan. Nah, jadi dari ketiga proses restitusi tadi, kita bisa belajar dari awal, mulai dari menstabilkan, identifikasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nanti kita sama-sama belajar untuk mengaplikasikan itu. Sudah cukup yang kita sampaikan, mulai dari budaya positif, kemudian fungsi kontrol dan restitusi. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini dapat bernilai positif dan kita aplikasikan bersama. Jadi kami menyampaikan bukan bermaksud kami menggurui, tapi kita sama-sama belajar dan mengimbaskan apa yang telah kami dapatkan berdua, saya dengan Pak Himawan. Semoga nanti kita bersama-sama dengan Pak Kepala Sekolah juga mengimbaskan di sekolah kita. Sebelum closing, saya minta pendapat dari Pak Kepala Sekolah terkait apa yang telah kami sampaikan, dampaknya terhadap sekolah terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya yang kepada Pak Jumawan dan Pak Wi tadi yang telah memberikan suatu diseminasi itu tadi. Jadi menurut saya merasa bangga dan sepertinya impian kita selama ini yang memang selalu kita impikan, bukan impian saya saja tapi impian kita bersama, akan segera terwujud dengan terwakilnya personil kita yang ada 2 orang yang bisa menjadi atau lolos dalam seleksi CGP dan sekarang masih menempuh diklat CGP-nya tersebut. Jadi dalam hal ini saya sangat berbangga hati karena harapan kita bersama, impian itu akan segera terwujud. Namun pada pagi hari ini saya cukup menyesalkan juga. Alangkah bagusnya kalau itu diikuti oleh semua tenaga pendidik kita yang ada di sekolah ini. Namun kemungkinan karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin yang ngawas kelas atau dan sebagainya, sehingga hanya beberapa orang yang bisa mengikuti kegiatan ini.
Namun harapan saya ke depan ini akan lebih ditingkatkan kembali, ditingkatkan lagi, terutama peserta-peserta yang lain. Karena terus terang apa yang saya sampaikan di awal-awal, memang ilmu itu tidak pernah akan ada akhirnya, dan ilmu itu selalu berjalan sesuai dengan zamannya. Jadi mungkin selama ini kita mendapatkan ilmu tentang cara mendidik anak kita itu baru sebatas sampai di mana. Nah, setelah adanya program yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan kita, yang sebuah program unggulan yang dimulai dari sekolah penggerak, kemudian berangkat lagi ke guru penggerak. Nah, ini betul-betul kalau menurut saya hal yang sangat positif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari kemarin saya berharap itu yang mengikuti CGP itu dari sekolah kita akan lebih banyak lagi ya, tapi mungkin masih banyak hal atau alasan-alasan yang patut kita terima juga. Tapi alhamdulillah dengan keterwakilan dua orang ini, insya Allah akan membawa matahari baru khususnya buat SD Negeri 20 ini. Jadi kalaupun ada bentuk-bentuk diseminasi, bentuk-bentuk peragaan-peragaan seperti ini, dan ilmu-ilmu yang diperoleh selama pendidikan atau selama diklat CGP ini, ya tolong segera ditularkan seperti ini dan tolong disampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Mari kita bersama-sama mengikutinya karena itu sangat baik dan menambah hasanah ilmu baru bagi kita. Karena selama ini mungkin kita menerapkan ilmu yang kita peroleh dengan masih bergaya lama dan bergaya dengan khasnya kita sendiri. Mudah-mudahan setelah kita sedikit demi sedikit akan bergeser ke arah yang modern dan arah yang diharapkan oleh sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, oleh sebab itu mungkin bisa disikapi dengan waktu ya, dengan waktu yang harus yang pas ya, agar kedepannya semua bisa menyerap apa yang bisa disampaikan seperti ini. Ini sangat bagus. Saya bisa beri acungan jempol dan kedepannya akan lebih bagus lagi dan disesuaikan dengan sikon kita. Sikon kita artinya bila perlu kita mengambil waktu yang memang tidak mengganggu keadaan, mengganggu kegiatan siswa-siswa kita. Jadi agar semua bisa mengikuti. Mungkin hanya itu, dan tetap semangat dan selamat berjuang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan kita agar kedepannya betul-betul bisa melaksanakan kegiatan seperti ini dan bisa bermanfaat demi tugas kita. Karena yang kami harapkan para senior-senior ini, karena sebentar lagi kami akan hengkang dari dunia ini, jadi akan meninggalkan generasi-generasi yang hebat. Itu harapan kami. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 20 Turi yang telah memberikan umpan baliknya. Saya minta satu lagi dari Ibu Eva Sunarti selaku salah satu rekan senior kami untuk memberikan umpan balik dan refleksi terhadap kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili dari rekan-rekan yang sudah dianggap senior
atau kami yang termasuk produk lama ini, kami merasa ada sesuatu yang baru lah, yang memang belum pernah kami dapatkan, dan mudah-mudahan Bapak berdua ini akan mampu membawa sedikit kemajuan yang ada di sekolah kita. Secara pribadi sebenarnya melalui materi yang telah disampaikan tadi, sebenarnya secara pribadi saya merasa sedikit pesimis, tapi dengan demikian apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, saya sebagai generasi tua yang mungkin produk lama dengan produk-produknya yang mungkin sudah terbelakang ini, kami akan tetap mencoba menerapkan hal-hal baru dan hal positif kepada siswa-siswi kami, walaupun itu mungkin masanya tidak lama, tapi tetap akan kami coba untuk menerapkannya, dan semoga ini membawa keberhasilan dan kemajuan untuk sekolah kita. Sama seperti Bapak Kepala Sekolah tadi, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, saya cukup mensupport, apalagi dari sekolah kita ada 2 orang, ini mudah-mudahan betul-betul membawa kemajuan untuk sekolah kita. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua tetap berjuang bersama, dan kami juga mohon dukungan kepada rekan-rekan guru, karena mungkin kami masih panjang, masih ada 4 bulan lagi dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Jadi kalau memang direpotkan seperti ini, kami mohon waktunya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Hendari Setiawan dan Pak Jumawan selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 20 Pure Kabupaten Pesisir Barat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan dampak positif di kelasnya masing-masing, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik. Amin. Saya akhiri, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.